Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma faqihni fid dini wa alimil hikmata wa tawila. Allahumma ja'alni fasahata lisan wa balaghatan fi kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina wa 'allimna bidzikri minhu ma jahilna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Yang Allah muliakan, para ayahandaku terkasih, para ibundaku, para kekasih Allah dan para pasukan-pasukan Allah. Semoga kita senantiasa kolbu kita dicantolkan kepada Allah Subhanahu wa taala, amin. Karena sumber kebahagiaan adalah tetap tercantolnya kolbu kita. Dan sumber kesengsaraan adalah tergelincirnya hati lepas dari kaitannya kepada Allah. Shalawat salam secara ruhani semoga tetap disambungkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak yang saya ungkapkan. Materi kita yang kedua tentang etika dakwah bagi mubaligh, kita melanjutkan. Saya mohon maaf nanti materi ini mungkin menyusul karena ada beberapa pembaharuan. Ya, ada beberapa yang diupdate kebetulan. Jadi tinggal dilihat saja ke sini karena tidak persis sama seperti yang di situ karena ini sebagai lanjutan. Baik. Kita memulai untuk menyambungkan memori kita dari hakikat dakwah. Apa sih dakwah itu? Dakwah adalah perilaku keberagamaan manusia muslim dalam menyeru kepada jalan Allah yang meliputi dimensi aktivitas. Waktu itu sudah kita sebut. Ada dimensi difusi, ada transformasi atau transmisi, ada internalisasi ajaran Islam. Jadi dakwah bukan hanya sekedar halau-halau begitu. Tapi dakwah ini adalah internalisasi juga, transformasi, transmisi dan difusi. Saran saya mungkin yang sebelah sini ini mungkin bisa rada di belakang ya. Karena ininya ada di sebelah sini. Ya, mangga di ya. Kalau orang Sunda tidak punya buah yang lain Pak kecuali mangga. Kalau minumannya cuma teh. Hari iya teh naon gitu. Yang lain mangga gitu. Jadi mohon maaf. Yang dalam prosesnya melibatkan unsur-unsur ini. Ada da'i, ada mad'u, ada objek. Mad'u itu objek, ada maudhu atau pesan. Ada uslub atau metode, ada wasilah atau media, dan mungkin yang pada waktu itu ada dana. Ya. Apakah tanpa dana jalan? Oh sudah dari dulu gitu. Ya, yang disebut modal dengkul atau ngagoreng daging ku gaji gitu istilahnya ya. Jadi ada dana, tidak ada mang dana, dakwah tetap jalan. Karena Rasulullah juga tidak ngumpulin dana dulu. Ya, tapi menempa diri dulu gitu. Ternyata mang dana nanti mengikuti, Pak. Kalau kita kan biaya tuh gitu, Pak. Dia sudah jatuh mental dari situ. Karena tidak ada dana, sepertinya tidak jalan gitu ya. Padahal Rasulullah tidak begitu. Jadi perilaku keberagaman muslim dalam menyeru kepada jalan Allah yang meliputi dimensi aktivitas difusi, transformasi dan transmisi. Lalu internalisasi dari ajaran Islam yang melibatkan kelima unsur ini. Karena kelima unsur ini penting. Salah satunya tidak ada, maka dakwah akan timpang. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan 3 atau sampai 4 dimensi tadi? Difusi adalah penyebar luasan dan penyiaran ajaran Islam. Transmisi, pengiriman. Transformasi, mengubah. Internalisasi, penanaman dan pembentukan. Saya buat seperti ini agar tidak bertumpuk dakwah itu kepada ini. Agar dakwah itu tidak bertumpuk kepada difusi dan penyebaran serta penyiaran. Sehingga dakwah seolah hanya halau-halau. Hanya halau-halau, hanya di mimbar, hanya melalui media. Lupa bahwa dakwah itu ada ini. Bapak hidup di satu masyarakat yang masyarakat itu tidak kenal Islam, tidak kenal Tuhan,
tidak kenal akhlak, maka Bapak masuk lalu mengubahnya tanpa membawa ayat, ya, tanpa membawa Quran, tanpa membawa simbol-simbol kedaian, tapi Bapak bisa mengubah perilaku kehidupan orang. Itu sudah dakwah, Pak. Bahkan ada orang yang tidak semua orang kan suka masjid. Ya. Bahkan ketika ada atribut-atribut keagamaan, mereka sudah membuat jarak gitu. Jangan lupa bahwa dakwah tidak hanya sekedar itu. Nah, selama ini dakwah itu tertumpuk di sini. Ini dulu zaman presiden keberapa ya, Pak Harto. Itu kan pernah ada yang disebut dengan relawan dakwah itu. Ya, waktu itu diberi sepeda itu kayak diberi motor gitu sekarang. Jadi dai digembleng sedemikian rupa lalu disebarkan ke seluruh pelosok Indonesia, dikasih sepeda, dikasih gaji bulanan dan lain-lain. Itu kan ini. Nah, sekarang yang jarang itu ini, internalisasi, yaitu penanaman dan pembentukan. Semua orang sudah tahu, tapi Islam tidak terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang dilupakan gitu. Bagaimana Islam itu menjadi sesuatu yang, kalau bahasa Sunda itu istilahnya ngabaju biru miraga sukma. Sehingga Islam itu menjadi nafasnya, menjadi pikirannya, menjadi perilakunya, omongannya, dan lain-lain. Nah, ini yang tugas yang terberat, yaitu bagaimana Islam diinternalisasikan. Kalau di sini sudah banyak sekali pasukannya nih. Ini baru mulai. Kemarin kan ada yang disebut dengan futuhat itu. Futuhat kan membuka lahan dakwah yang orang lain belum masuk ke situ. Dan itu hal-hal yang belum banyak dirambah. Nah, kemudian di bahan itu ada bentuk dakwah jika dilihat dari sisi penyampaian, maka ada yang disebut bi ahsani qaul dan bi ahsani amal. Ini diturunkan atau diistinbat dari Quran surat Fussilat ayat 33. Ahsanul qaul bentuknya penyampaian ajaran Islam yang lebih menitik beratkan kepada banyaknya pesan, kata-kata, baik tertulis maupun tidak tertulis. Maka di sini kita bisa melihat ada bentuk tabligh dan ada bentuk irsyad. Apa itu tabligh? Tabligh yaitu wujudnya berbagai bentuk khitobah atau kitabah, funun, futuhat yang kemarin. Ini ada di dimensi tabligh atau dimensi difusi yang tadi. Lalu irsyad dalam bentuk bimbingan dan konseling, ada at-tauji atau konseling, ada mau'id, ada istisyfa dan lain-lain. Itu sudah mulai bagaimana Islam diinternalisasikan kepada perilaku. Kemarin kan sudah saya bilang, ada orang yang ngomongnya bagus, tapi nggak bisa nulis. Ada yang nggak bisa nulis, tapi nggak bisa ngomong. Yang repot, itu bisa nulis, tapi bisa ngomong. Iya, tapi ternyata dia itu bisa ngobatin orang, buka bekam, ruqyah, atau bahkan kecil-kecilan ya, meskipun dia tidak profesional. Itu suka dimintai nasihat sama tetangganya. Kenapa tidak terpikir bahwa itu adalah bagian dari ini? Ya, dia bukan ahli orator, bukan ahli ngomong. Tapi kalau tetangganya datang ke dia, ngomong keluar dari situ, plong dadanya. Itu namanya komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik, nulisnya terapeutik. Ya, adalah komunikasi yang membuat orang nyaman, aman, tenang. Meskipun tadi berengi njem duit, tapi hatena plong. Ada kan yang begitu? Dan ada yang sebaliknya, komunikasi rungsem. Kita datang pulang dari situ malah tambah mumet. Gitu. Udah disalah-salahin lagi, udah dianggap tidak islami lagi, udah nggak dikasih minjem duit lagi, ngomongnya kagak enak lagi. Nah, itu bukan bagian dari dakwah. Itu adanya di sini, Pak. Kalau yang di tabligh itu kan ada yang khitobah. Nah, kita itu selalu keliru menganggap bahwa dakwah itu hanya khitobah, ya itu kayak begini gitu. Kalau sekarang kan melalui channel YouTube misalnya. Lupa bahwa ada yang kitabah juga. Kitabah itu nulis. Tulisannya itu ternyata bisa masuk ke alam pikiran orang. Ada yang funun, seni, Pak. Apapun bentuknya. Ada yang futuhat, membuka lahan dakwah yang orang lain belum pernah masuk ke situ. Itu yang saya bilang, SWTS Pak seharusnya. Kalau kita ngedakwahin WTS, itu harus dengan SWTS. Suamisasi wanita tanpa suami, Pak. Gitu. Halo? Ini WTS dibubarkan di mana-mana.
PTS sekarang sudah bukan wanita tukang salak, karena salaknya udah nggak ada di Sumedang, Pak. Barusan saya baru pulang dari Bantarujak gitu. Itu nggak ada sekarang. Tapi siapa yang peduli sama mereka? Berani nggak Bapak terjun ke situ? Persoalannya bukan masalah beraninya. Tapi kalau Bapak-Bapak yang ke situ khawatir tidak balik lagi, itu yang jadi masalah, Pak. Tapi itulah dakwah. Ada nggak yang berani ke sana? Karena tidak semua orang berani masuk masjid. Ya, siapa yang ngedakwahin anak-anak fang? Yang pinggiran jalan, fang gorengna, fang kucelna, fang, itu anak-anak fang. Ya, kalau bapak-bapak ngedakwahin orang di masjid soleh, wajar, Pak. Itu aneh itu teman. Ya, coba bapak ke sini nih, ke Futuhat, ke membuka lahan yang orang lain belum ada di situ. Sekarang ada tren baru untuk anak-anak yang mereka sudah kehidupannya tergantung dengan gadget. Maka ada yang disebut dengan PMO, tulis Bu. PMO. What is that? PMO itu generasi anak-anak yang sudah kecanduan dengan P. P itu apa? Pornografi. Awas. P-nya pornografi. M-nya masturbation, masturbasi, onani. O-nya orgasm. Apa kaitannya? Sangat erat, Bu. Pornografi 5 kali lebih dahsyat dari narkoba fisik. Saya orang BNN, Bu. Pornografi efeknya lebih dahsyat 5 kali ketergantungannya dari narkoba fisik. Jangan gagal paham. Kalau begitu Pak Isep atuh mending narkoba. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Tapi ketika nonton pornografi, kecanduannya bisa 5 kali lipat dari kecanduan narkoba biasa. Kalau narkoba biasa, itu ada barangnya. Pornografi kagak ada, Pak. Tapi begitu ditonton, maka limbiknya bekerja, direkam, akan menimbulkan kecanduan dan merusak 5 titik lobus saraf frontal. Kalau mereka dari pornografi itu terus kecanduan, masalahnya modus pornografi itu tidak langsung memperlihatkan wanita telanjang, enggak ke anak-anak itu. Mereka bikin game. Tapi di game itu si subjek dan pelaku game-gimannya itu, mohon maaf, itu sudah mulai merangsang libido anak-anak muda. Bagaimana bentuknya yang aduhai gitu kan. Ya laki-laki kan punya naluri, Pak. Salah satu naluri misalnya apa ya? Bapak-bapak ini kan PSTG, Bu. PSTG, penggemar susu tanpa gelas. Kalau melihat yang satu ini normal, Pak. PSTG, iya, penggemar susu tanpa gelas, Bu. Halo, coba cerdas sedikit kuliah dengan saya ya. Jangan terlalu serius, cepat tua. Ya, naluri, Bu. Makanya ada supir. Supir itu tiap susu mampir. Mau susu Indomie, mau susu cap bendera lah, maksudnya begitu. Nah, anak-anak muda sudah dirangsang dengan makanan yang mengubah struktur hormon mereka, dirangsang dengan gambar-gambar yang membangkitkan libido mereka. Masuklah dari game-giman. Kalau nggak percaya, ibu buka game-giman anak-anak. Itu bentuknya sudah sangat aduhai. Nah, bapak-bapak yang senyum-senyum curiga saya. Ya, iya. Begitu naik dari situ dinaikkan grade-nya. Bukan hanya itu, musiknya Pak. Itu musik yang sudah merubah gelombang otak untuk membangkitkan birahi. Kita pernah mengadakan penelitian, musik dari video-video porno kita buang gambarnya, lalu kita teliti tentang desibel musiknya. Ternyata gelombang musik yang dipancarkan langsung masuk ke otak, maka otak ini sudah diacak-acak. Karena otak akan bekerja tergantung dari frekuensi gelombang yang masuk. Caranya gimana? Dipelajari. Kalau orang lagi halusinasi, itu gelombang apa yang bekerja? Kalau orang marah, itu gelombang apa yang bekerja? Kalau orang rileks, itu gelombang apa yang bekerja? Kalau orang kecanduan seks, libidonya naik, itu gelombang apa yang bekerja? Lalu nanti dibuat, apa yang bisa menimbulkan gelombang itu? Ternyata musik bisa. Nah, belum lama muncul musik binaural. Musik binaural itu adalah musik yang ketika didengarkan, frekuensinya langsung bekerja ke otak. Tapi itu sudah disetting, nanti musik yang binaural ini dia punya desibel sekian, maka dia akan membangkitkan gelombang alfa, beta, theta, delta. Gelombang-gelombang inilah yang memicu hormon-hormon tertentu bekerja di kita. Misalnya, kalau hormon melankolisnya muncul, sarah redih, ibu gitu kan.
Apa yang bisa menyebabkan sedih? Duit. Ya, duit itu ternyata bisa memicu sedih. Kalau duitnya tidak ada. Tapi kalau duitnya ada, itu bisa memicu hormon dopamin. Begitu lihat duit merah, duitnya ada, dopaminnya naik. Mantakan sesurian bager ibu-ibu ka urang. Kayak duitnya eueuh, langsung hormon melankolis yang muncul. Apa? Sedih, murung, ambek-ambekan. Apa tidak dipikir? Makanya dai harus gaul itu bro maksudnya. Ya. Jadi PMO. Jadi kalau dengar anak-anak apa itu PMO, itu anak bahasa gaul pas sekarang. Waspada, berarti dia sudah kecanduan itu. Ini ada di sini Pak dakwahnya gitu. Makanya Bapak tidak perlu numpuk jadi mubalig semua. Karena yang kursus di sini pun belum tentu keluar dari sini langsung capek ngomong Pak. Ari bakat napego mah ngerwe gitu. Mesin tos gaduh. Ya, halo. Tidak bisa dirubah aja dengan 3 bulan Pak. Jadi sadar diri gitu loh. Sadar diri. Tidak perlu stres. Urang geus boga sertifikat kuliatul mubaligin ngomong THC wae. Beureun ibu bakat itu mah gitu ya. Baik. Nanti ini kan di wilayah biasanya kalau nanti ada biasanya amal. Ini mah orang-orang yang jago action. Dia mah nggak banyak ngomong. Kalau bekerja langsung saja. Tapi nanti ada yang ditadbir fi idarah wasiahat. Kalau tadbir ini manajemen dakwah. Kalau jurusannya di UIN. Di Fakultas Dakwah. Kalau ini MHU, manajemen haji umroh. Ya, kalau ini PMI, pengembangan masyarakat Islam atau community development. Ini diturunkan dari Quran surat Fussilat ayat 33. Jadi kalau melihat bentuk dakwah dari sisi penyampaiannya, silahkan inilah lahan dakwah gitu loh. Next. Bentuk dakwah dari sisi interaksi. Nah, ini ada dakwah nafsiyah. Dakwah nafsiyah itu bentuk dakwah di mana dai mendakwahi dirinya sendiri. Iya heula Pak yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana si dai mendakwahi dirinya sendiri dulu. Itu sudah selesai baru keluar. Kita mah itu belum selesai, kita sudah cuap-cuap keluar. Makanya ilmu baca sampaikan, baca sampaikan, baca sampaikan. Ya lumayan lah daripada tidak sama sekali begitu kan. Baik. Ada lagi dakwah fardiyah. Dakwah di mana dai mendakwahi seorang mad'u face to face. Datang ke tetangga. Ada kan kelompok saudara kita yang datang langsung ke masyarakat, kumpul di masjid, langsung datang ke tempat masing-masing. Tidak perlu mendakwahi, mereka datang silaturahmi, kenalan. Nah, nanti kalau sudah ada celahnya, maka ini masuk kepada seorang dai mendakwahi seorang mad'u. Itu yang disebut dengan dakwah fardiyah. Ada lagi dakwah fi'ah. Kalau dakwah fi'ah, ini ada dakwah kelompok. Ada kelompok kecil, ada kelompok besar. Kelompok kecil terbatas seperti ini. Ya, ibu-ibu punya grup arisan, ada macam-macam arisan itu, bahkan ada yang di masyarakat berkembang, ada Bang Emo, Bang, ya, kenapa? Sumuhun, ieu mah ngadongengkeun aya kelompok Bang Emo, tenang ibu, baru 4:30 ini tidak perlu naik volume. Saya memberitahukan di masyarakat ada namanya Bang Emo. Ada namanya arisan, belum selesai kalimatnya. Halo? Ya, turunkan dulu volumenya, tenang. Saya cuma ngetes. Itu kan dimanfaatkan oleh orang lain untuk menyampaikan satu ide. Kita juga bisa begitu. Karena ada kelompok masyarakat kita, namanya masyarakat kultural pedesaan. Ada itu, ada ini, ngumpul. Itu bisa dimanfaatkan di sini. Ya, atau paling tidak di sini. Maksud saya ibu teh tahu diri, bade di dia gitu. Yang tidak boleh itu tidak tahu diri. Ngadakwahan dia can anggeus geus lulumpatan ka dieu kan jadi amurasut malah ngerakeun dai. Jadi pi omongan di masyarakat si eta ngomong we ceramah di dia keluarga nama berantakan. Itu yang terjadi. Halo? Mulai nih menukik kepada substansi. Nanti ada dakwah hizbiyah atau jamiah, dai dengan objek kelompok organisasi. Apakah di sini ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muhammad NU, bisa jadi. Muhammad NU, persis. Iya, persis Muhammad NU. Kartu anggotanya Muhammadiyah, orangnya NU. Giliran tahlilan NU. Giliran aktivitas beramal Muhammadiyah. Nggak aneh Pak zaman sekarang ya. Jadi satu orang dai, dia mendakwahi objeknya itu kelompok organisasi.
Di sini misalnya ada organisasi ini, ya kita nggak tahu. Tapi saya membuka wawasan, itu satu mendakwahi banyak, tapi itu ada jamiyah. Berikutnya ada dakwah ummah, dai dengan objek massa. Di YouTube saya itu kebanyakan di lapangan itu. Saya ada sekian ribu, ada sekian ratus. Itu sudah kelompok massa. Dan tentu saja ini semua butuh skill. Syakilah namanya. Butuh skill. Karena kalau nggak butuh skill, Anda stres sendiri gitu loh. Anda tidak punya skill untuk ngomong di depan orang banyak, maksakan. Begitu turun, punten dehidrasi, Pak. Kesang badak, kesang letik, kesang sasapihan, keluar. Ya, kenapa? Nggak nyadar diri, gitu yang jadi masalah. Tapi kalau kepaksa, insya Allah nanti ada bakat yang terakhir muncul. Bakatku butuh. Akhirnya dipaksa jadi bisa ya. Ada dakwah qabailiyah syufiyah, inilah dakwah lintas budaya dan lintas negara. 2006 saya masih bolak-balik ke Malaysia, ke Thailand, kemana, itu sambil saya memanfaatkan organisasi BNN, saya penyuluhan di mana-mana, tapi saya masuk dari sisi keagamaan. Kebetulan karena saya dari perbandingan agama, ya saya bawa tentang keyakinan mereka kepada agamanya masing-masing. Meskipun saya seorang muslim. Kenapa? Karena narkoba tidak ada obatnya. Obatnya hanya satu, karunia Allah. Karena sistem limbik udah rusak. Limbik nggak bisa dikembalikan hanya dengan makan naltrexon dong. Ya, dan itu betul-betul, itu istana ilahi betul. Baik. Yang paling penting adalah kita melihat bentuk dakwah dari sisi hubungannya. Kalau lihat dari sisi hubungannya, ada dakwah vertikal, yaitu manusia menyeru kepada Allah dalam arti memohon dalam bentuk doa. Kita teh dakwah. Kan eta mah dakwah dalam arti da'a, kita memohon kepada Allah. Ada lagi dakwah secara internal. Nah, ini yang disebut dakwah nafsiyah, di mana dai menyeru kepada dirinya sendiri. Kepada jalan maksudnya kieu nyarekan diri sorangan. Misalnya goblok sia teh isep, nah antungan ngomong hungkul. Sia teh ari ngomong maca petang misalnya, ari ngamalkeun mah kedul, legug sia. Carekan diri sorangan geura, Pak. Nyarekan batur mah pi omongeun. Ya, dan kalau Bapak nyadar punten. Telinga ini menghadap kemana cekungnya? Ke samping mah letaknya, Pak. Cekungnya artinya bahwa ketika kita ngomong itu untuk didengar sendiri, Pak. Kalau cekungnya ke belakang, mangga. Bapak nyadar itu lamun keur ceramah sebetulnya mah keur mamatahan diri sok. Urang mah poho. Kita itu ke sana aja, diri tidak terkontrol. Ini kan yang berbahaya. Itu dakwah internal. Ada lagi dakwah horizontal. Bagaimana dai menyeru kepada orang lain, baik seorang maupun dalam bentuk kelompok. Yang paling penting semua bentuk dakwah di atas itu memiliki etika. Kita kan lagi ngomongin etika. Nah, baru kita sampai kepada materi kita. Itu kan pengantar yang kemarin. Hari etika dakwah teh apa sih? Kan begitu. Nah, etika harus dibedakan dulu dengan moral. Moral sekumpulan ajaran atau aturan baik buruk. Benar atau salah. Mengenai sebuah perilaku, itu moral, Pak. Mun diurang mah akhlak, maka ada kitab min akhlaki da'iyah. Akhlak seorang dai harus A, B, C, D. Penampilan harus ini, harus ini, harus ini. Sebetulnya menderita jadi dai itu. Jadi apa? Tukang dakwah itu. Karena kadang-kadang serba salah. Serba salah. Kadang-kadang ada mubalik, ada kiai yang makan di warung Tegal, kapanggih ku mustami, nanya kiai teh dah di warung Tegal. Oh, cek urang teh rek di warung Tegal, rek di warung Cirebon, rek di warung Padang mah urang we. Tapi kadang-kadang seorang dai itu kadang-kadang dia harus menjaga perfect penampilannya kan gitu. Kadang-kadang seorang dai itu harus begini, harus begitu. Makanya ada dai yang dia itu perfeksionis, menjaga penampilan. Oh, dari mulai dandan, dari mulai apa. Nah, nanti ada aturan mainnya, itu yang disebut dengan moral. Etika harus dibedakan dengan moral, karena moral masih kumpulan ajaran atau aturan baik buruk, benar dan salah. Tapi kalau etika lebih menekankan kepada sikap si subjek dai terhadap aturan moral tersebut. Perhatikan kalimat yang tiga ini. Etika lebih menekankan kepada sikap subjek siapa? Dai terhadap aturan moral tersebut. Da aturan moral nama geus apal.
ini boleh, ini tidak boleh, dai harus begitu ngomongnya, perilakunya. Persoalannya ini. Problem etisnya adalah si subjek, apakah itu dai atau mad'u, yang tahu aturan moral, arah rapal atau bu, tapi tidak mampu mentaatinya. Itu yang harus ditanyakan. Aturan moral sudah banyak, Pak. Tapi kenapa kecenderungan diri itu tidak bisa mentaati aturan moral itu? Itu kan yang jadi masalah. Dan itu masalah besar bagi kita. Karena kalau kita sudah tahu ayatnya, kabura maktan indallah an takulu mala taf'alun. Pertanyaannya, ada apa dengan diri kita sehingga hari ngomong tentang moral, tapi dirinya sendiri tidak mampu menundukkan dirinya untuk taat kepada aturan moral itu. Ngan ukur bisa diomongkan, ini problem etis. Maka problem subjek atau dai adalah problema ini, ada apa di dalam diri Bapak? Kenapa etika diri dai tidak bisa berfungsi? Da hari ieu nama tos seueur. Teu kudu dipapatahan geus karolot. Tapi ku kolot. Nah, kenapa tingkat ketaatan kita kepada aturan, mohon maaf, itu susah, dan itu problemnya di sini. Ada apa di dalam diri dai? Sudah jadi dai, belum jadi dai juga sudah ikut kursus mubalik, sudah dapat sertifikat, ya. Tapi kelakuan anggar gitu-gitu keneh. Kan weh tuh bisa ngomong, tidak bisa ceramah. Tapi ada apa perubahan yang ada di dalam diri sehingga diri itu tidak mampu mengikuti aturan moral. Dan itu borok diri sendiri. Di sini kita harus jujur. Ada apa? Nah, kalau begitu pertanyaannya di sini. Di sini nggak boleh jaim, kita harus jujur kepada diri sendiri. Jadi problema diri dai itu kajiannya ada di sini, Pak, di dakwah nafsiyah. Jangan-jangan dakwah nafsiyahnya belum selesai, ngeseloncat karena dakwah fardiyah begitu. Karena ayat balighu anni, karena hadis balighu anni walau tidak terlalu salah tapi belum benar. Dan Nabi mah beberes heula di dia. Baru dia setelah itu lolos digemleng betul, baru dia turun. Baik. Mengapa harus ngaji diri kalau begitu? Kan ini persoalannya. Kan ini persoalannya. Dakwah nafsiyah itu kan dakwah terhadap diri. Artinya ngaji diri dong gitu. Karena ini ilmu yang kelewat. Keburu jadi tukang ceramah gitu. Lupa tentang ngaji diri. Mengapa harus ngaji diri? Punten, Pak. 1, perintah Al-Quran. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Apal Bapak-bapak. Ku anfusakum. Di situ bentuknya perintah. Perintah untuk menjaga diri sekaligus perintah untuk ngaji diri. Apa sih yang disebut diri? Yang kedua, diri akan mati, Pak. Diri akan mati. Kalau mati yang pulang ke sana badannya apa dirinya? Diri itu ruh. Dan yang pulang ke sana mah ruhnya. Ya, badan mah mohon maaf. Sehebat apapun badan akan dikubur. Ya. Tapi ngebelain badan mati-matian. Tapi ngebelain yang akan tidak mati dan terus ke sana kita lupakan. Apa? Diri, Pak. Ini kayak begini. Ruhani manusia itu kalau bangkit dia tidak akan lelah. Karena ruhani itu percikan ilahi. Ai urang mah ripuh. Kalau dibawa ngaji susah, dibawa ke majelis talim susah. Ibu punya jamaah lihat aja, apalagi jamaahnya balita. Bayi 50 tahunan. Ya, etan nini ngagoes nyampe, Pak, itu. Kalau dari tempat saya sampai ke GBLA, mungkin di tempat ibu ngagoes itu nyampe. Tapi kakinya 2 lengkah lagi ke majelis talim kok nggak nyampe. Ya, ada apa itu? Ada apa? Ada apa dirinya kok bisa seperti itu ya? Itu yang harus kita koreksi. Di dalam hadis, jihad terberat dan paling afdal adalah melawan hawa nafsu, dan hawa nafsu itu bagian dari diri. Ya. Nanti kita bongkar nafsu ini. Diri itu pusat perubahan. Maka
ketika innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfus itu diri. Kenapa tidak hatta yughayyiru bi badanihim bi aklihim bi ilmihim, tidak. Tapi bi anfusihim. Anfus itu apa? Maka pusat perubahan umat juga di sini. Bagaimana menata dirinya, itu pentingnya ngaji diri. Jalan mengenal Allah melalui diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang tidak ngaji diri, tidak tahu diri. Itu yang jadi masalah. Yang tidak ngaji diri, tidak tahu diri. Ibu, insya Allah materi ini saya kirim supaya tidak terpecah konsentrasinya. Karena ini pertemuan terakhir dengan saya. Kalau saya tidak memberikan sesuatu yang berharga dan bapak-bapak, ibu-ibu tidak punya ilmu ini, celaka Bu di akhir zaman ini. Jadi please deh, fokus aja ke sini. Nanti saya kasih Pak, nanti saya share insya Allah. Baik, tujuan ngaji diri itu apa? Ini bukan tidak tahu, harus tahu. Manyari ngaji mah batahan batur apa naon materi nu kudu disampaikan, ai materi ke diri sorangan teu apa? Artinya apa? Ibu tidak tahu diri. Kalau orang tidak tahu diri tidak akan sadar. Rarasaan geus jadi mubalik gak sare ka surga. Ternyata cuma di mulut dan di bibir. Kenapa? Dia sendiri tidak tahu tentang jati dirinya. Kan cilaka, Bu. Makanya pentingnya ngaji diri itu makanya sudah tinggalkan saja itu. Fokus Bu ke dia, insya Allah materi mangke gaya. Iya ngaji rasa, nu teu ngaji rasa teu gablek rarasaan. Halo? Rarasaan teh asa pang Islam nawe. Nah, rumah jadi mau balik padahal jadi tukang ceramah unggul. Kan cilaka tuh. Halo? Lanjut. Nah, diri manusia itu seperti ini. Jadi kita itu ada 3 lapisan. Satu lapisan yang paling luar namanya jismani. Bukan jasmani. Iya, jasmani mah baladna jas hujan. Kalau buka kamus lisanul Arabi, jismun atau jismaniyun. Jadi yang benar jismani. Nah, yang di dalam itu ruhani. Antara tubuh dengan ruhani ada yang namanya nafsani. Jadi nafsani ini area di antara ini dengan ini. Ini tubuh kita, ini sifatnya lemah Pak, karena ini hanya dibuat dari 4 unsur. Ma'un, narun, hawaun, turobun. Api, air, tanah, udara. Itu tubuh kita. Dan tubuh kita ini hanya dipakai di sini, di planet bumi. Halo? Tapi ruhani itu percikan dari ilahi. Karena percikan dari ilahi, maka interioritas dia dengan ini berbeda. Makanannya juga berbeda. Ieu mah butuh cai, kopi, kue, tuh makanan kan. Maka ada santapan santapan jis. Ini ada santapan, menu ini dengan ini beda. Dan ruhani mah tidak butuhin kue dan lain-lain. Maka meskipun disuguhan, daruhani mah tidak butuh itu. Yang butuh itu mah si ini. Jadi kalau dilihat ini terlalu negatif karena rendah, ini terlalu tinggi. Maka ada rasa ini, ada rasa ini, ada rasa jismani, ada rasa ruhani. Rasa ruhani disebut kesadaran spiritual. Ibu pengen soleh, ibu pengen menyolehkan orang lain, ibu pengen tobat, ibu takut mati, tidak husnul khotimah, itu rasa ini. Tapi kalau ini, mohon maaf, bila perlu dia mah mati juga nggak mau. Halo? Halo? Makanya ada istilah ingin hidup 1000 tahun, jangankan mati, tua saja kalau bisa tidak mau. Jujur tak ibu-ibu nggak? Iya. Makanya ada jerawat sedikit langsung ke salon supaya glowing, apalah namanya. Iya, ke dokter kulit, ya kan? Ini mah yang itu bukan ke ibu sok rumasaan. Saya tak ngaji diri kayak gitu. Saya mah lagi ngomongin diri saya ini mah bahwa badan mah begitu, rek mubalik, rek masyarakat biasa. Dan manusia habis-habisan merawat ini, hari ini dilupakan. Padahal yang akan pulang ke ilahi ini. Maka kalau dilihat ini negatif, ini positif. Nah, nanti begitu ruhani masuk ke sini, ada area antara ini dengan ini.
Makanya karena area antara ini dengan ini, dia memiliki karakter kedua-duanya. Ada yang karakternya berpihak ke sini, ada yang ke sini. Itulah nafsani. Dan ini menjadi pusat drive atau pendorong kehidupan kita. Dalam bahasa sehari-hari, nafsani ini sering disebut istilahnya nafsu. Nafsu. Cuman kalau istilah nafsu, konotasinya sudah buruk. Tong make nafsu atuh euy, gitu lin. Padahal ibu sakit saja kurang makan, datang ke dokter diberi vitamin. Ongko nafsu teh goreng. Tapi nah jelema teu bisa dahar diberi vitamin supaya muncul nafsu. Makanya harus dikembalikan ke Quran. Menurut Quran, nafsu itu tidak semuanya jelek, tidak semuanya baik. Ada baiknya, ada buruknya. Makanya jangan selalu berkonotasi toh make nafsu atuh euy. Kalau tidak make nafsu, nah make naon? Ngomong toh make urat tuh euy. Emang kudu pakai selang saya ngomong. Hanya kalau begitu kita harus tahu tentang diri kita. Ini kan lagi ngaji diri ini teh. Lagi ngaji diri. Nah, kita itu terlalu berpihak ke sini, terlalu naif, terlalu berpihak ke sini, selalu orientasinya ingin ke akhirat. Makanya ibu menderita, yang maut we, tapi kumaha caranya ulah bunuh diri. Itu keinginan si ini. Kalau si ini ingin hidup 1000 tahun lagi. Kalau si ini kadang-kadang eling, kadang-kadang edan gitu. Si ini Pak. Kadang-kadang eling, kadang-kadang edan. Mata hirupna edan. Tapi kusaha loba teuing edanna, mangka hirup teh edan. Edan, pan loba teuing edanna. Nih, kita lihat konsep Quran tentang nafas. Quran surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dasaha. Ini dasar ilmu nafas menurut Quran. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa wa ma sawaha, demi jiwa yang diciptakan dan proses penyempurnaannya. Berarti jiwa memang dalam keadaan tidak sempurna. Kenapa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena setiap jiwa memiliki dua potensi dorongan. Yang satu ilham fujur, yang satu ilham takwa. Ilham fujur, dorongan nafsu yang senangnya kepada yang jelek. Ilham takwa, dorongan nafsu yang dorongannya kepada yang baik. Kalau yang ini berpihak ke badan, kalau ini berpihak ke roh. Dan itu terus bergejolak di dalam diri kita setiap saat. Dari sini kita tahu sekarang. Ilham fujur, itulah yang hanya mikirin bujur aja. Ya. Hanya bujur yang dipikirin. Ya. Ilham takwa, yang eling itu tadi. Nah, kalau begitu, si nafas ini ada berapa? Nanti akan ditemukan bahwa nafas ini ada 7 di dalam diri kita, menurut informasi Quran. Kalau bahasa saklek nama, nafsu, teh ayat 7 gitu. Nafsu teh ayat 7 yang selalu mendorong kita, dan eling itu ada 7. Yang 7 itu ada positifnya, ada negatifnya. Nah, qad aflaha man zakkaha, siapa yang paling berhasil dan bergembira di mata Allah? Man zakkaha, yaitu orang yang bisa membersihkan nafsunya. Wa qad khaba man dasaha, dan yang rugi adalah yang mengotorinya, yang menyucikannya. Menyucikan apa? Menyucikan nafsu dari tarikan ini. Dibunuh bukan, tapi dididik, dibersihkan potensi-potensi buruknya. Sedangkan yang rugi adalah yang mengotorinya. Yang mengotori apa? Yang mengotori ini, sehingga ini tidak muncul. Yang ada ini aja. Pertanyaannya sekarang, sudah nyadar enggak bahwa di dalam diri kita itu yang mengendalikan kita? Nah, gini eta ibu sombong kene. Kenapa tensi cepat naik? Kenapa soleh itu cuma di masjid? Kenapa masih ada dai yang sombong? Kenapa masih ada dai yang dia itu dai tapi pengen perfect? Karena hanya di hadapan manusia, di tukang nama brengsek. Apa yang mendorong ibu meskipun sudah tua masih materialistis? Apa yang mendorong bapak merasa menjadi orang yang sempurna? Dorongan-dorongan apa yang bekerja di dalam perilaku kita? Kalau nggak ngaji ilmu ini tidak akan tahu. Mari kita lanjutkan. Nih, hakikat dakwah nafsiyah itu adalah ini, proses pembersihan
penaklukan, pengendalian, dan mengajak ilham fujur dibawa kepada ilham takwa. Itu yang disebut dakwah nafsiyah. Bagaimana tarikan-tarikan nafsu yang buruk itu kita taklukkan untuk kita tarik kepada nafsu yang baiknya. Maka nafsu tidak boleh dibunuh, kata Imam Ghazali, tapi harus ditaklukkan atau dibersihkan. Apanya? Ilham fujurnya, supaya ilham fujurnya ini menyedikit sedikit yang naik ilham takwanya. Proses pembersihan jiwa disebut dengan istilah dari mana? Qad aflaha man, dari kata zakaha muncul yang disebut dengan apa yang dibersihkan? An-nafsi. Apanya? Ilham. Proses pengotoran jiwa disebut beda. Ini dari mana? Nih, dari sini. Yang ini dari, ya mah sudah sering, Bu. Ini mah sudah sering kita dengar, tapi kita nggak tahu bagaimana cara prakteknya. Kan Ibu besok nyeramahin, ya ibu-ibu kita teh harus tazkiyatun nafsi. Ibu sorangan nyaho kumaha SOP-nya. Tahu tata caranya, tahu ada berapa nafsu, tahu di mana tempatnya, tahu karakternya. Urang ge can apa? Nah, atuh geus diceramahkeun. Untung niru ayeuna. Bari geus sore gitu. Ayo. Nanti ada orang yang tadzkiyatun nafsi. Tadzkiyatun nafsi itu dia membiarkan si ini gerogoti, bahkan menguasai ini. Dan itu menguasai perilaku ibu. Tapi kita nggak nyadar. Kenapa? Kan belum tahu. Baru belajar sekarang. Pertanyaannya kan ini. Apakah ibu bapak punya jalan, punya metode? Jalan, metode, torikoh bahasanya mah. Torikoh itu metode artinya. Ya. Atau tata cara riyadhah untuk tazkiyatun nafsi. Kan itu. Makanya kita nggak tahu ini nafsu apa ya yang bekerja gitu ke dalam diri kita, kehidupan sehari-hari. Misalnya ibu soleh hanya untuk umat, halo, tapi untuk anak dan suami, halo, kenapa atuh ibu begitu? Nafsu apa yang mendorong ibu begitu? Ya, bapak-bapak itu kan jadi harimau itu di luar, begitu pulang ke rumahnya jadi kucing, halo, di luar mah juga meong, balik ke imah jadi kucing, nah meong dari imah iya. Halo, kenapa bapak tidak menyadari itu? Bapak tidak tahu diri, tidak sadar diri tentang ini kekuatan apa yang menggerakkan saya begitu. Menjadi orang yang sombong, halo, menjadi orang yang merasa paling pinter, merasa paling sunnah, merasa paling itu, paling ini, memandang orang lain itu rendah. Itu nafsu apa yang bekerja di dalam diri bapak? Kenapa bapak tidak bisa menaklukkan itu? Itu Pak yang harus ditanyakan bagi kita nih, tong bebeja kabatur era. Halo. Nih, hasil tazkiyatun nafsi. Jika bapak tazkiyatun nafsi, ini ciri-cirinya. Dengan tazkiyatun nafs akan melahirkan 3 perilaku etis. Pertama, islah. Islah itu selalu ada keinginan senantiasa meningkatkan perilaku baik. Ayo urang mah geus ngarasa baik, matak teu ningkat-ningkat. Ah, geus ngarasa baik, maknya atuh jadi dai urang teh. Padahal orowedol kene bahasa Jermannya. Tapi sudah merasa baik dan tidak ada peningkatan. Berarti bapak bukan tazkiyat, tadzkiyat nanti. Secara tidak langsung tadzkiyat. Padahal bapak tidak main, tidak judi, mohon maaf, tidak zina. Tapi karena bapak tidak tahu ada perilaku lain yang ternyata menutupi ilham takwa bapak, kita nggak sadar bahwa perilaku itu sudah jadi perilaku kita. Tapi kalau yang tazkiyat, dia muncul islah. Yang kedua, irfan. Selalu memiliki kesadaran untuk mengetahui sesuatu itu secara objektif. Jadi kesadaran mengetahui objektivitas sesuatu. Tidak mudah membedakan, tidak mudah mengiyahkan. Apa? Tabayun, tadarrus, tarowa, ihtisab. Itu kesadaran irfan. Yang ketiga, taufik. Kesadaran mencocokkan nilai perilaku dengan nilai kebenaran ajaran. Kira bener itu gitu. Ini benar enggak perilaku saya begini? Benar enggak? Ini. Itu berarti bapak sudah berhasil melakukan tazkiyat. Gimana kalau tadzkiyat? Hasil tadzkiyatun nafas ini, Pak.
adalah kemunculan berbagai perilaku salah. Nafas akan bergerak ke arah tadziyat. Tadziyat itu mengotori. Tadi kan? Cirinya apa? 1 al-igwa, 2 al-adol, 3 al-khuzlan. Hiji wehela al-igwa, gerak nafas dalam bentuk keinginan menyimpang. Dulu sebelum Bapak jadi mubaligh, keinginan menyimpang itu tidak seberapa. Tapi setelah jadi mubaligh punya masa, bisa punya daya tarik. Rada-rada hayang begini tah. Teu nyimpang ge, nyimpang-nyimpangkeun maneh. Halo? Halo? Ya. Iya, nyimpang-nyimpangkeun maneh. Apalagi kalau sudah al-adol, gerak keinginan untuk sesat. Kenapa sesat? Karena tergoda perilaku sesaat. Iya. Ibu-ibu bisa pulang karena ingat alamat Halo? Ya. Tapi kalau sudah lupa alamat rumah bisa pulang enggak? Ganti rumahnya dengan Allah. Ibu bisa pulang kepada Allah kalau ingat. Ibu bisa pulang ke rumah karena ingat rumah. Ibu bisa pulang ke rumah karena masih ingat Kalau sudah tidak ingat rumah, bisa pulang nggak ke rumah? Ganti kata rumahnya dengan Allah. Ini tauhid loh. Ibu bisa pulang ke Allah kalau ingat Allah. Dan ibu tidak akan bisa pulang ke Allah kalau tidak ingat. Ari ingat ke Allah tempatnya di mana? Dan yang pulang ke Allah apa? Pintar nggak jawab? Ai hate di mana? Cingkorehan. Nanti ada tahu nama, tidak tahu tempat. Tahu nama, tidak tahu barang. Lucu kan? Baik. Nanti sampai ke sana. Ini kan al-igwa, gerak napas dalam bentuk sayang we gitu tak. Dulu kita di rumah tertindas. Setelah kuliatul mubalighin kita laku kemana-mana. Ternyata rumah teh geuning kitunya geblek salah kita brengsek. Halo? Nah, godaan itu signifikan. Fitnah itu signifikan. Muncul orang yang kayaknya gue pantas kalau suami gue tuh kayak gini, bukan yang kayak di rumah. Itu apa tuh? Alladzi waswisu. Halo? Bapak-bapak juga gitu. Aduh, mamatahan batur mah tepikeun kan urut. Bahkan ada jamaah yang aduh itu Pak, fans banget sama Bapak. Tapi kalau di rumah malah Bapak yang dihina-hina. Mikir 2 kali kan? Halo? Jujur Pak, saya juga laki-laki gitu. Halo? Sesama biskota dilarang saling mendahului. Ini Pak, yang ada dan bekerja di dalam diri kita. Makanya banyak ustadz yang tidak etis, tapi aturan moral dia tahu. Kenapa dia selingkuh? Selingkuh aja udah repot kan ibu-ibu. Apalagi 2 lingkuh, 3 lingkuh. Iya. Wah bu itu. Padahal dia nyeritain tentang dirinya sendiri. Pakailah dalil-dalil ayat Quran. Apa itu? Ini poligami lah, poliandri lah, polietilen lah, macam-macam. Polibal dan lain-lain. Akhirnya ini Pak, setahap demi setahap al-huzlan. Menjauh dari nilai-nilai kebenaran. Tapi dia berbalut, bersembunyi di balik kebenaran. Nafsu apa sih yang bekerja begitu di dada kita? Saya juga tidak mudah Bu untuk ini. Apakah ini ngomong doang? Enggak, tak ayat kitabnya. Ini kitab namanya Tanwirul Mikbas min Tafsiril Ibnu Abbas, halaman sekian. Ini saya persembahkan untuk ibu dan bapak. Ada tenitah maca, dan mesti pang maca ke. Nah, saya tanya, itu mulut yang begitu itu nafsu apa yang mendorong? Jujur Bu ini. Orang ngomong direcokin, orang ngomong wah, itu nafsu apa yang begitu? Di sini, bukan. Ini jadi pembelajaran. Pembelajaran yang begitu itu nafsu apa? Si Ustadz mau menikah itu nafsu apa? Sob? Ya, ada yang di sini, gua banget Pak Isep. Ada yang begitu, ada. Tapi ada yang kela, asa bener ada yang begitu, ada. Itu nafsu apa yang begitu? Ada yang itu kan begitu. Persisaan maksudnya apa? Misalkan, ya ada, harus ada buat contoh. Pembahasannya, saya tidak tahu apakah ada yang persis seperti saya ngebahasnya. Itu tidak tahu. Kenapa? Ini ngaji diri. Ngaji diri berarti ilmu diri.
Sampai ke dalamannya supaya kita tahu diri. Karena ini ngaji bukan untuk orang lain. Nah tadi sudah disebut nafsu itu ada 7 di dalam Quran. Buktikan. Nih 7 nafsu dalam diri kita sama letaknya. Karakternya tidak saya sebut. Rasain diri sendiri. Pertama ada nafsu lawamah. Lihat Quran surat Qiyamah ayat 2. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ada lagi nafsu sawiyah yang tadi. Wa nafsi wa masawwaha. Ada lagi nafsu mutmainnah. Ini mah sudah sering kita dengar. Ya ayat Tuhan nafsul Ada lagi nafsu rodiyah. Ada lagi nafsu mardiyah. Ada lagi nafsu amarah. Ini yang paling merusak. Ya, ini nafsu kamilah. Mari kita lihat dulu, Pak. Yang pertama, nafsu lawamah, itu letaknya kita harus tahu supaya kita bisa mengontrol. Nanti kita cerita karakternya. Oh, karakter iya berarti si eta ayana didinya. Kan kalau tahu tempatnya mah gampang kita mentreatmentnya. Gampang nyangkalaknya istilahnya. Karena kita tahu letaknya. Nih, lawamah sini. Di bawah susu kiri. Susu itu harus 2 karena kalau 1 su. Halo? Halo? Dan itu tidak ada artinya. Bu, gaduh su, malah nggak jawab. Tapi kalau 2 kali baru ada ya, makanya susu itu harus logis Pak itu, Pak. Nih. Lawamah ada di sini. Sawiyah atau mulhamah ada di sini, di bawah susu kanan. Mutmainnah di atas susu kiri sini. Ini nafsu mutmainnah. Rodiyah di sini, di atas susu kanan. Mardiyah di tengah dada di dalam. Amaroh itu ada di sini, antara 2 kening. Di sini. Kamilah itu ada di seluruh kepala, puncaknya di ubun-ubun. Sekarang kita ketahui karakternya. Pertama dari sini dulu lah, karena ini yang paling merusak. Ini ada di Quran surat Yusuf ayat 53. Inna nafsa la ammaratun bisu. Ini nafsu amaroh. Nafsu amaroh itu sesuai dengan namanya. Namanya amaroh, pekerjaannya amaroh. Amaroh itu apa? Menyuruh. Jadi seluruh nafsu yang tadi, yang ada di sini, itu disuruhnya sama si itu. Maka pekerjaannya menyuruh aja. Tapi paling dominan dia menyuruh kepada hal-hal yang terkait dengan kepentingan badan, fisik, dunia, materi, syahwat, kesenangan, itu pekerjaan dia. Kalau ini tidak ditaklukkan buruknya, maka sampai tua pun materialistis. Ya, urusannya syahwat doang. Itu baru syahwat udah liar, apalagi 2 watt, 3 watt. Halo? Ya. Baru apa itu? Hasud ada di sini, hikid ada di sini, bohong ada di sini. Itu yang suka mendorong. Itu buruknya, Pak. Nafsu makan ada di sini, nafsu seks ada di sini. Dan ini banyak pasukannya. Ini yang terdekat. Maka dia suka memerintah ini untuk menginginkan sesuatu. Dia suka memerintah si ini kalau ingin mendengar sesuatu untuk memenuhi hasratnya. Dia sering menyuruh si ini. Dia sering menyuruh si ini. Bahkan seorang jenderal sekalipun kalau sudah disuruh oleh dia, kagak ada apa-apanya pangkatnya itu. Tapi dia khusus untuk kepentingan-kepentingan dunia. Jeleknya, kalau ini tidak dikendalikan, manusia sama dengan binatang. Nafsu makan, dia yang nyuruh. Tapi kalau tidak dikendalikan, akhirnya serba dimakan. Aspal dimakan, beton dimakan, uang panitia dimakan, uang covid dimakan. Gila nggak? Itu amaroh, Pak. Nanti nafsu seks juga begitu, nafsu syahwat juga begitu. Ukurannya, mohon maaf, hanya ukuran yang 2 ons setengah aja tuh, Pak. Cuma 2 ons setengah. Kalau nggak percaya silakan di on nanti. Halo, pinjem dulu lah. Nah, nanti sistem knockdown nanti dipasang lagi. Kenapa ada ustadz-ustadz dan dai-dai yang ukurannya materialistis? Dia tidak nyadar meskipun dai, nafsu ininya belum dibersihkan. Ketemu sekarang, belum dikendalikan. Jelas? Amaroh. Lawamah sebelah sini, pekerjaannya alaum, mencela.
Pekerjaannya mencela, nyalahin orang aja. Bahkan kadang-kadang nyalahin diri sendiri. Kalau sudah tidak bisa, dia nyalahin diri sendiri. Tapi kalau keluar, dia nyalahin orang aja. Ketemu dengan orang yang nafsu lawamahnya belum dikendalikan dan dibersihkan terutama. Karena bagaimana dikendalikan kalau tidak dibersihkan dulu. Makanya yang penting tazkiyatun nafsi, bukan wikoyah. Wikoyah pengendalian. Tapi yang pertama, tazkiyah dulu. Kan itu perintah Quran. Apa itu? Mencela. Pekerjaan mencela. Kalau ketemu orang kayak gini, kagak ada benernya kita. Maka ustadz yang suka mencela dan dia materialistis, kita sudah tahu, oh si itu sama si ini yang bekerja. Kalau tidak segini nggak jadi. Maka namanya pengawasan. Sabar apa pengawasan? Suka datang ke saya, Pak Kiai, punten, saya dengar itu ceramah di YouTube Pak Kiai kalau mau ngondang itu maharnya berapa? Oh iya, Bapak badai pengawasan, badai pengajian gitu. Kalau pengawasan berapa pengawasnya? Berapa berani bayar saya? Sampai begitu. Meskipun kadang-kadang masyarakat tidak tahu diri juga gitu. Ya, itu apalun ustadz geus lecet sepatu, geus make motor, geus dengdek, geus kahujanan. Dipakai dengan urusan Allah. Apa? Ikhlas mah jeung Allah, jeung jelema mah profesional, itu dia lupa. Nyungkeun karena Allah na we. Keur Allah dibikin ka jelema, nya teh saiman. Kita juga harus mendidik masyarakat seperti itu. Halo? Nanti kita cela orang-orang seperti itu. Kalau orang yang lawamahnya tidak dibersihkan, mohon maaf. Pencela. Ada lagi sawiyah sini. Sawiyah itu sok pinter. Apalagi sudah punya sertifikat. Oh salah itu, ini kan begini. Padahal itu bener atau Pak Ustadz sebenarnya mau begini. Padahal itu pun tahu dari YouTube. Tapi sok pinter dia. Amarah, lawama, ini yang buruk-buruknya ya. Saya bekerja di sini nih. Karena ini nanti Bapak akan tahu sendiri apa pentingnya nafsu ini. Berikutnya mutmainnah. Mutmainnah itu adalah halo? Soleh tapi di dalamnya munafik. Jika soleh tapi munafik. Iya. Jika ustad tapi belenggu. Jika ajengan padahal bajingan. Kenapa? Karena dalemannya tidak begitu. Dia hanya pakai aksesori saja, aksesori kiai, aksesori ustadz. Makanya saya pakai peci saja, suka mikir dulu, nanya sama si cantik istri saya. Banding mau peci mau izin. Nah, sanes ustadz. Ya, kadang-kadang banyak orang yang berbaju kesolehan di dalamnya munafik. Apa? Mutmainnah yang buruknya begitu. Siapa bilang mutmainnah itu baik semua? Enggak. Ada yang buruknya. Bersembunyi di balik identitas kesolehan, di dalamnya bejat. Seperti ajengan, padahal bajingan. Makanya jangan melihat simbol di sini. Kenapa? Ngaji diri. Dengan ilmu ini kita akan tahu nanti jati diri seseorang. Tong nyumput si orang mah apal. Ya, ada lagi Rodiyah. Rodiyah itu lebih ngeri. Dia tidak ridho kalau dinasehatin. Nih, saya lagi ngenasehatin begini. Ada yang gelisah, Pak. Karena kaongkeun nafsuna. Goblok teh mah aing pisan euy. Itu saya tahu. Makanya nafsu ininya enggak ridho, dia diginiin kagak ridho. Apalagi yang ngasih taunya si eta apa itu. Ya saya mah ka dieu ge. Kan gitu kan sawiyah dah. Saya mah ka dieu ge iseng meh nyaho kuliatul mubalighir teh kayak apa. Pas ningali materi ieu ngagebeg. Ulah siap aing pisan tapi teu ridho Pak menerima nasihat. Itu nafsu rodiyah, apalagi kita tukang ngenasehatin Makanya saya mah lebih baik menasehati diri sendiri. We nyarekan sorangan moal anu ngambek. Ngan lamun geus bisa meureunna dibagikeun ka jiga ibu-ibu. Ibu saya ge hese gituan teh. Kieu yeuh carana itu. Nanti ada rodiyah, ada mardiyah. Mardiyah itu tidak ridho memberi maaf kepada orang lain. Padahal dirinya yang salah. Apa yang muncul? Dendam. Tadi mah tidak ridho dinasehatin karena merasa aku paling. Yang ini mah tidak ridho memberi maaf kepada orang sehingga dendam. Makanya dendam itu di sini katanya Pak. Ya, sampai berkarat di dalam dada. Itu nafsu mardiyahnya yang belum ditazkiyah. Nah, amarah sudah 31 kamilah. Kamilah itu merasa paling sudah sempurna. Sudah paling sempurna. Gue ustadz gitu loh. Gue ustadah gitu loh. Gue nya itu di sini. Kurang apa lagi? Udah celaka. Pertanyaannya,
Yang kotor-kotor ini mau dibersihin pakai apa? Di mana adanya si nafsu ini? Kan letaknya mah di sini, tapi wilayah ini disebut apa? Nih, Bu. Ini tubuh kita. Ini kalau dalam botol ini ibarat tubuh kita. Mohon maaf. Ini yang plastik ini jismani kita. Lihat di dalam. Di dalam ada yang bening. Itulah air. Itulah ruhani kita. Tapi mohon maaf. Kita tidak bisa masuk ke alam ruhani tanpa melalui ini. Tutupnya. Tutup inilah yang disebut kolbu. Dia disebut kolbu karena nafsu yang 7 tadi itu diamnya di sini. Tempat bolak-balik nafsu antara ilham fujur, ilham takwa di sini. Maka tempat bolak-baliknya nafsu disebut kolbu. Tahu sekarang kolbu? Eta. Iya. Real si bunda. Naon Pak Isep kolbu? Tutup botol. Iya. Naon? Iya. Halo? Telepat kan belum bener. Halo? Masalahnya gini, hidayah, taufik, ilmu, nur, mohon maaf, itu tempatnya di ruhani, Pak. Hidayah, taufik, ilmu, nur, itu tempatnya di ruhani, tempatnya di dalam air itu, Pak. Hanya untuk masuk ke sana tidak bisa kalau tidak melalui tutup botol. Maka kalau tutup botol ini tidak dibersihkan kotorannya, tidak dibuka sekat dan pintunya, sampai kapanpun hidayah dan taufik itu tidak akan masuk ke alam ruhani dan tidak akan tersaving di sana. Maka ruhani selalu dalam keadaan lowbat. Karena chargernya ini tidak berfungsi. Itu sebab hidayah, taufik, ilmu itu persis seperti air di atas daun talas. Celak gorolong, dah masuk atuh kadinya. Dah hidayah, taufik tempatnya di dalam. Maka sebelum ini dibersihkan, sampai kapanpun tidak akan bisa. Maka jangan kaget, umat soleh di masjid. 7 lengkah di masjid, edan deui. Kenapa? Karena hidayahnya tidak masuk ke sana, nurnya tidak masuk ke sana. Dia hanya masuk ke sini. Di sini ada, di atas ini. Apa? Pikiran, memori. Jadi hanya masuk di alam pikiran. Teu asup karena alam ruhani. Kenapa? Kolbuna kotor. Dengan sifat-sifat yang tadi. Pertanyaannya sekarang, kolbu yang kotor mau dibersihin pakai apa? Kan itu pertanyaannya. Untung ada hadis ini. Likuli syai'in sokolah wa sokolatul qalb ad-dzikru. Ini di dalam hadis yang lain. Likuli syai'in sokolatun wa sokolatul qalb ad-dzikrullah. Itu Pak intinya. Segala sesuatu ada alat pembersihnya. Pembersih kolbu tidak ada lagi. Dzikrullah. Kalau gini mah hadisnya, likuli syai'in sokolah wa sokolatul qalbi arinso. Ngeunah. Segala sesuatu adalah pembersihnya, pembersih hati yang kotor rinso. Ya. Ibu lawamah wae, mencela wae, Pak Isep ngomong gitu, tuh bener eta mah Pak Isep, si lawamah sekarang mah kenyawan. Da jeung lawamah mah Pak, benerna Pak. Benerna urang teh di mata ibu-ibu. Milu ayeuna kuliatul mubalighin salah. Balik di dia leuwih disalahkeun. Manya sia teh geus kuliatul mubalighin kieu wae salah deui wae. Si eta kanyawan. Halo? Ieu tutup botol ieu. Di mana atuh eta pusat tutup botol yang disebut hati? Ya. Ibu sok nyeri hate. Oh sok. Ini untuk meyakinkan. Ibu sok nyeri bongan boga Halo? Ibu sok nyeri cangkeng. Bongan boga. Jadi mun ibu-ibu geus teu boga cangkeng tong hariwang moal nyeri Ya, ibu nyeri hate sabab boga Kita belum pernah tahu karena kolbu menurut Quran kadang-kadang tertukar dengan hate nu sok disambal goreng. Itu yang jadi masalah. Iya enggak? Iya. Ya, tapi ketika ibu sakit hati, Allah sudah memberi petunjuk. Mun ibu nyeri hate eta leungeun sok ka mana? Aduh, aing nyeri hate. Ieu leungeun ka mana sok? Kana bujur? Aduh, eceul abdi mah nyeri hate. Dibawa ke rumah sakit. Iwa, Pak. Iya ke sini ya. Berarti hate teh di
Iya, benar. Hanya dadanya dada kanan, dada kiri kan gitu. Di tengah-tengah. So, berarti meureun hate teh di tengah. Tapi kebanyakan kolbu itu ala inna fil jasadi mudghah idza soluhat jasadu kullu wa idza pasadat jasadu kullu ala wahyal kolbu. Ingat, di dalam rongga dadamu ada segumpal daging yang kalau dia berfungsi baik, mompa darah hade, nyut-nyutan hade, mohon maaf, maka kehidupanmu akan bagus. Dan kalau dia rusak, maka kehidupan fisik biologismu akan rusak. Apakah itu? Ala wahya kolbu. Nukitu naon ngaranna? Lamun eta rusak dina awak urang, hidup kita, fisik biologis kita rusak. Berarti yang disebut kolbu menurut Quran diterangkan oleh hadis wujudnya itu. Iya, tapi itu kolbu secara fisik. Namanya kolbun sonburiyun. Kolbun kolbu yang seperti buah sonburi. Buah sonburi pasti seperti jantung, Pak. Itu jantung, Pak. Siapa yang bilang? Bukan saya, Imam Ghazali. Tapi kolbu yang dimaksud yang tadi, tempat nur hidayah, tempat ma'rifat, apakah itu? Bukan itu, tapi yang di dalam itu, yang pintunya ada 7 tadi menuju ke sana. Karena di dalam titik-titik tadi itu ada 2. Titik amarah itu ada yang jeleknya disebut ilham fujur. Yang buruknya di seluruh titik nafsu yang paling luar namanya al-hawa. Jadi al-hawa itu dorongan buruk nafsu. Dan itu ada di titik terluar. Tapi di dalamnya itu ada yang halus dan berbentuk cahaya. Apakah itu? Latifah. Jadi di balik amarah yang luarnya itu al-hawa yang jeleknya. Di dalamnya itu ada latifah yang halusnya. Itu bentuknya nur. Nah, nur-nur inilah yang memandu kita masuk kepada kolbu yang di dalam. Yang di dalam daging itu. Bentuknya cahaya. Itulah yang disebut kolbun nuroniyun. Mantap, kolbu ayat 2, ayat kolbun sonburiyun, rusak kolbun sonburiyun juga hancur hidup kita. Dibawa ke rumah sakit harapan kita. Ya. Tapi kolbun nuroniyun lebih dahsyat dari itu, dan disitulah tempat yang mengantarkan kita ke alam cahaya, ke alam ruh itu. Kalau ini tidak dibersihkan yang al-hawanya, sampai kapanpun hidayah itu dia hanya bermain-main di depan pintu aja di sini. Kenapa? Etana teh dibersihan amarah lawamah sawiyah mutmainnah. Maka membersihkan ini menjadi wajib. Wajib Pak kita membersihkan. Kalau enggak, sampai kapanpun kita seperti itu. Dan pembersihnya itu ternyata tidak lain adalah zikrullah. Nah, apa bedanya sholat dengan dzikir? Ini letaknya. Yang tadi itu. Lawama, sawiyah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, amaroh, kamilah. Ini letaknya di sini. 10 menit lagi. Sudah tahu kan letak kolbu pintunya di situ? Ya, tapi itu kolbu sonburiyun. Dan itu juga harus dijaga oleh ibu. Tapi di balik itu ada yang nurnya, kolbun nuroniun. Dan untuk masuk ke situ, pintunya yang 7 itu harus dibersihkan dulu. Membersihkan 7 titik nafas yang buruknya disebut tazkiyatun nafsi. Teori, prakteknya mana? Halo? Atunya, periogin tuh. Dan pembersihnya itu dzikir. Tapi pemahaman kita tentang dzikir harus diperdalam dulu. Karena dzikir itu apa? Si Ustadz tadi bilang, oh kalau begitu sholat, it's okay. Tapi sholat bagian dari dzikir. Gimana kesimpulannya? Mari kita lihat. Dzikir itu adalah apapun perkataan, perbuatan, kejadian, apapun perkataan, perbuatan, kejadian yang mengingatkan kita kepada Allah, itu dzikir. Ada kata-kata yang mengingatkan kita kepada Allah. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Membuat kita ingat kepada Allah. Dzikir. Ya. Ada perbuatan yang membuat kita ingat kepada Allah. Kita melihat orang yang ternyata disiksa. Sampai kita tuh sadar.
Ya Allah kok begitu ya? Ya Allahnya keluar. Itu kan makhluk Allah, kenapa dibegitukan? Membuat kejadian itu membuat kita ingat kepada Allah, zikir. Jadi apapun yang membuat kita ingat kepada Allah itu adalah zikir. Kondisi sekeliling membuat kita ingat kepada Allah adalah zikir. Maka jangan disalahkan ketika orang mengatakan sholat adalah zikir, subhanallah adalah zikir, alhamdulillah adalah zikir. It's okay. Tapi mana zikir yang paling maknyos? Halo? Mana zikir yang paling maknyos, yang paling tinggi, paling mulia, dan sudah terbukti untuk bisa membersihkan tentang dosa-dosa yang dibuat oleh kotornya nafsu tadi. Karena kotoran nafsu itulah yang disebut dengan dosa. Halo? Kotoran nafsu itulah dorongan yang buruknya yang membuat kita berbuat salah dan berbuat dosa. Jadi kita tahu kenapa manusia berbuat dosa, karena ada dorongan nafsu. Begitu dorongan nafsu yang negatifnya diikuti, manusia jatuh kepada dosa. Jangan pernah main-main dengan dosa. Karena Rasulullah pernah nanya setan. Ada setan lagi nganggur. Jangan ke sini. Udah sore. Lu lagi nganggur? Ya Rasulullah, gua mau nanya, jawab dengan jujur. Ya Rasulullah, aku sudah berjanji, kalau engkau yang nanya, aku akan jawab dengan jujur. Apa kata Rasulullah? Kamu menghancurkan umatku, apakah itu ustadz, apakah itu kiai, orang soleh, orang tukang amal, hancur amalnya. Dengan apa? Apa jawab setan? Ahlikuni bidzunub, ahlikun nasa bidzunub. Aku hancurkan umatmu meskipun dia ustadz, kiai, tukang beramal. Bagaimana caranya dia berbuat dosa? Jangan main-main dengan dosa. Jadi itu yang menghancurkan kita. Dan dosa itu terjadi karena drive dari dalam yang buruknya kita ikuti. Pasti buahnya ke dosa. Dengan dosa hancur umat Muhammad. Lalu Rasulullah bertanya, kalau begitu apa yang bisa menghancurkanmu? Ini kan pertanyaannya. Kata setan, ini kan modal perusahaan atau ya Rasulullah. Apa yang bisa menghancurkanmu? Apa jawab si setan itu? Wa ahlikuni bidzikri. Dan yang sanggup menghancurkan aku adalah zikir. Sudah dua kita dapat. Yang bisa membersihkan kolbu yang tadi dengan segala kotoran nafsunya adalah zikir. Yang menghancurkan setan adalah zikir. Pertanyaannya, zikir yang mana? Kan gitu. Dijawab Quran surat Muhammad. Fa'lam afdalu dzikri, fa'lam dalam hadis tuh. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Hanya itu. Dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah. Ketika para sahabat dulu yang dari jahiliyah mau masuk Islam, sholat belum ada, zakat belum ada, puasa belum ada. Ya, lalu dengan cara apa mereka masuk Islam? Dan kenapa mereka mau? Karena mereka mendapatkan jaminan dari satu pertanyaan. Muhammad, kalau aku masuk Islam, bagaimana dengan dosa masa laluku? Kata Nabi Muhammad, kalau kamu masuk Islam, dosa masa lalumu dihapus. Dihapus dengan apa? Zikir yang ada di dalam kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha. Jangan main-main Pak. Kalau Bapak mau tahu dahsyatnya kalimat la ilaha illallah, bukan iklan, buka channel saya. Iya, buka channel saya. Sedahsyat apa zikir la ilaha illallah itu? Ternyata ketika seseorang berzikir dan zikirnya itu adalah yang satu ini, maka dosa masa lalunya dihapus. Kotoran kolbunya dibersihkan. Kunci surga tidak akan terbuka kalau kuncinya tidak ada di kita. Apakah itu? Miftahul jannah la ilaha. Hanya la ilaha illallahnya yang mana? Nyata. Jelas? Nih. Yang membersihkan kotoran ini dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini itu kan dikir. Cuman dikirnya yang mana? Eta, nu mahal teh eta. Kalau Bapak tidak dapat ilmu ini, mohon maaf, ngecap doang. Karena Bapak tidak tahu membersihkan diri sendiri juga, cuma teorinya.
Maka zikir yang mana? Itulah zikir yang pernah diajarkan oleh Allah melalui Jibril kepada Rasulullah Muhammad. Bukan surat Iqra. Ketika Rasulullah di Gua Hira, punten saya tanya, apa ada bukti bahwa Jibril membawa kertas? Muhammad Iqra, Muhammad Iqra. Halo? Muhammad Iqra. Kata Nabi Muhammad, "Ma Nabi Qori'in, orang gitu bisa baca. Terus apa yang harus aku bacanya?" Berarti Iqra di situ itu bukan disuruh membaca, tapi ikuti aku. Apa? Ismu Rabbik, sebut nama Tuhanmu. Ismu Rabbik itu apa? La ilaha. Karena Rasulullah miskomunikasi, akhirnya ditangkap ke Jibril. Sini, dibisikkan ke sini, ikuti aku, tahan nafas. Di kalimat itu diinstalkan kepada kolbu Rasulullah. Sampai Rasulullah terengah-engah. Apa itu? Itu ismu Rabbik, itulah la ilaha. Jadi yang ditanamkan oleh Jibril ke situ, itu dikir yang mana? Dikir yang ditanamkan, menanamkan dikir kepada kolbu. Ini disebut dengan ijazah dikir. Jadi dikirnya yang ini ibu, dan ini, dan ini, dan ini. Kalau dikir mah yang lain juga semua bisa. Nah saya mah iya tak berijazah deh, ijazahna ti saha ibu gaduh eta dikir juga gitu. Jika subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bahkan sudah hilang kan? Subhanallah, subhanallah. Bahkan lebih cepat lagi. Benallah, benallah, benallah. Dulillah, dulillah. Lokbar, lokbar, lokbar. La ilaha illallahnya sudah tidak ada. Halo? Ini Pak, yang berijazah. Ibu dapat ijazah itu dari siapa? Kalau berijazah, dia pasti punya mursyid. Mursyid itu apa? Guru ruhani yang menanamkan itu kepada kolbu ibu. Itu bedanya guru mursyid. Mayyahdillahu fahwal muhtadi. Wa mayyudlilhu falan tajidalahu waliyam mursyida. Itu Quran surat Al-Kahfi, ada perintah. Dari ustadz jeung kiai mah banyak. Tapi guru rohani yang bisa mengijazahkan dikir, yang bisa membersihkan kolbu dari dosa, itu Bu yang harus kita cari. Yang berikutnya bersanad. Ibu dapat itu dari saya. Misalnya saya ijazahkan, boleh. Tahu nggak sanadnya? Saya punya, mursyid saya masih hidup. Dari sini nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini, sampai kepada Rasulullah. Itu baru bersanad. Kalau tidak jelas sanadnya, ibu subhanallah, subhanallah, itu dari mana? Bukhari Muslim. Emang ketemu sama Bukhari Muslim? Halo, itu dari ustadz. Ustadznya dapat ijazah dari mana? Kayak metode tahfidz. Tahfidz kalau tidak berijazah, di situ hafal, setelah itu selesai. Nggak ada lagi Pak. Ini yang paling penting. Dan bermetode. Bermetode itu memiliki cara. Lihat saya ke sini. Kalau Ibu Ridho dan Bapak Ridho, saya ijazahkan dikir ini. Lihat. Dikir ini hanya ada dua. Satu dikir yang bersuara, ada gerakannya, ada titik yang dituju oleh dikir itu sebagai alat untuk membersihkan kolbu kita dari kotoran nafsu. Dikirnya bersuara. Diijazahkan oleh Rasulullah ke Sayyidina Ali. Gomit ainaika Ali, pejamkan matamu, tundukkan, peremkan socana, tungkulkan, simpan alam pikiran kita di bawah udel, dua jari di bawah di sini. Lihat ke sini. Kenapa? Karena disinilah pusat nafsu syahwat itu. Tarik sekarang ke atas dengan kalimah la ilaha, turunkan ke dada yang di sini ada dua titik nafsu. Ilaha. Illallah, pindahkan ke dada sebelah kiri, turunkan ke bawah susu, simpan di dalam jantung dengan kalimat illallah. Maka gerakannya seperti ini metodenya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka ada gerakan dikir yang seperti ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa dari sini harus ditarik ke atas dengan kalimah la? Karena dari udal tarik ke atas melewati perut. Kenapa? Mohon maaf, di dalam perutmu sudah berapa banyak barang-barang haram dan subhat yang kita nggak tahu masuk di sini. Mau dibersihin pakai apa? Pakai dul kolak. Naik ke sini. Di sini ada nafsu mardiyah dengan kalimah la. Naik ke sini. Mulut yang suka ember itu dibersihin pakai itu.
Padahal kita wudhu tiap hari, kumur-kumur tiap hari. Kenapa kata-kata kotor masih keluar dari kita? Naik ke sini. Kenapa bau surga tidak tercium, tapi bau kebusukan tetangga masih tercium? Bersihin pakai kalimat itu. Lah, naik ke sini, bersihin nafsu urusan materi duniawi. Sampai ke sini, simpan di ubun-ubun. Lah, ilaha bukan ke samping, ke bawah. Ilaha karena di sini ada nafsu rodiyah, di sini ada nafsu sawiyah. Bersihkan sama gerakan itu. Ilaha illallah, naikkan ke mutmainnah, turunkan ke sini, simpan di dalam jantung. Itu makanya gerakan dikirnya seperti ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa ilnya harus dipukulkan ke jantung? Karena jantung adalah kolbu kita, dan kolbu bisa lebih keras daripada batu menurut Al-Quran. Summa qasat qulubukum wa hiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Barang keras tidak bisa dihantam dengan barang lunak. Batu harus dengan palu. Kolbu yang keras hanya akan hancur oleh dzikir yang keras tadi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pukul tuh, bersihin semua sehingga mulut yang ember, ini yang selalu dendam, ini yang sok pintar, dibersihin. Baru itu dzikir sebagai metode tazkiyatun. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sabbitna fil iman wa sabbitna fil islam wa sabbitna fil ihsan wa sabbitna fit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bil qouli sabitu min darid dunya ila daril akhirah. Bi qouli la ilaha illallah. Mangga la ilaha illallah. Sekali lagi la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikit setiap selesai sholat 165. Itu dosis yang paling minimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.